Pelosok Serambi Mekah seperti kepingan surga di bumi. Memiliki tanah yang subur, alamnya pun sangatlah indah. Sayangnya, bayang-bayang kemiskinan terasa pahit untuk dicicap nalar. Kadang-kadang kita buat makan aja nggak ada. Padahal banyak program pemberdayaan rakyat yang dilakukan Presiden Prabowo. Namun faktanya, belum banyak warga pelosok yang merasakannya. Maunya kami seperti orang kota, buka keran, ada air di rumah. Ibu Pertiwi menangis pilu melihat anak-anaknya merana di negeri yang subur. Kali ini tim Indonesiaku akan menyambangi Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Desa HTI Rantonaru, Kecamatan Simpang Jernih, Provinsi Aceh. Walau memiliki tanah yang subur, sayangnya Desa Rantonaru masih berstatus desa sangat tertinggal. Belum adanya akses jalan darat membuat warga 3 desa menggunakan jalur sungai sebagai sarana untuk keluar dan masuk desa. Inilah Sungai Tamiang yang mengalir melalui 3 kabupaten di Provinsi Aceh. Wilayah itu antara lain Kabupaten Gayo Luas, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sungai mengalir membelah 2 tebing yang menjulang tinggi. Ongkos perahu bot dari Batu Sumbang menuju Dusun Percut dipatok Rp25.000 per orang. Namun dalam keadaan darurat, warga terpaksa sewa perahu bot dengan ongkos Rp400.000 sekali jalan. Sungainya sangat deras sekali, namun bagi beberapa warga hal seperti ini adalah normal. Bisa dibayangkan jika air sungainya pasang dan aliran arus sungainya bertambah besar, kemungkinan ini akan membahayakan para penumpang. Karena seringkali juga di sini terjadinya kapal atau perahu karam. Saat melewati kawasan Batu Katak membuat jantung saya berdetak kencang. Pusaran air dan aliran arus air yang kuat membuat pengemudi perahu bot harus ekstra hati-hati mengendalikan perahu agar tidak terbalik. Menurut informasi warga, pernah terjadi peristiwa naas. Perahu bot yang ditumpangi warga terbalik dan menelan korban jiwa. Entah sudah berapa kali warga meminta pemerintah membuat jalan antar kecamatan dibuka, namun hingga kini tak kunjung ada jawaban. Setelah menempuh waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di tujuan. Inilah Desa HTI Rantonaru, desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Luas. Selain bertani, warga juga mengandalkan kebun sebagai sumber penghasilan. Salah satunya dengan mengolah tanaman nilam menjadi minyak. Nilam adalah suatu semak tropis penghasil sejenis minyak atsiri atau biasa disebut minyak nilam. Bagian daunnya yang dimanfaatkan untuk diekstraksi minyaknya. Minyak kemudian diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan kosmetik. Sebelum dilakukan penjemuran, nilam terlebih dahulu dicacah dengan ukuran kurang lebih 5 cm. Selain bertujuan memudahkan proses penjemuran, pori-pori nilam akan terbuka sehingga bisa mengeluarkan minyak lebih banyak. Beratnya tantangan kehidupan tak membuat buruh patah semangat. Salah satunya Bu Darlina Wati. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan ia lakukan demi nafkah keluarga. Jadi perkiraan kalau seminggu upah yang ibu dapetin berapa? Maulah kadang-kadang 300. Dapat kan? Tapi itu juga nggak mencukupi ya kan. Kadang anak-anak sekolah dia mau pergi pulang, nggak ada duit ya kan. Kita ngambil ongkosan dulu, baru bisa pulang dia kan. Orang dia ngekos. Berarti kalau udah dipotong sama uang anak sekolah, terus habis itu dipotong kebutuhan sehari-hari juga, ibu megang berapa bersihnya Bu untuk rumah dalam sebulan? Sebulan tuh
Itulah kalau kita ke sini ke situ ya nggak ada lagi lah Bu. Sulitannya apa aja sih Bu menjadi warga desa sini? Maksudnya itu kami minta tolong sama ibu bapak gitu, jalan kami maksudnya diubah maksudnya ya kan, diperbaiki gitu ya, kami minta mohon kan. Terima sama ibu. Begitulah faktanya. Bekerja sebagai buruh petik nilam dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dibayar Rp70.000. Namun pekerjaan itu tak selalu ada. Sebelum disuling, nilam yang sudah dicacah kemudian dijemur. Lamanya penjemuran kurang lebih 3 hari di bawah terik sinar matahari. Namun saat cuaca mendung bisa memakan waktu hingga 5 hari. Nilam yang sudah dikeringkan sebelumnya lalu dimasukkan ke dalam kettle. Kurang lebih 5 penyulingan dibangun dengan kapasitas rebus 20 kg daun nilam. Karena keterbatasan modal, petani nilam banyak yang tak mampu membuat tempat penyulingan sendiri. Solusinya, mereka harus menyewa dengan biaya Rp30.000 sekali penyulingan. Ini, nah tujuan injak-injak adalah supaya lebih padat sehingga hasil minyak yang didapatkan lebih banyak dan juga prosesnya menjadi lebih maksimal dan seefektif mungkin. Kemudian ditutup untuk proses penyulingan. Lalu kettle diangkat dan diletakkan di atas tungku yang berisi air. Setelah pengukusan kurang lebih 2 jam, minyak nilam yang keluar bercampur air akan terpisah di bak penampungan. Dan air akan dialirkan keluar melewati pipa pembuangan. 20 kg nilam kering bisa menghasilkan kurang lebih 7 ons minyak nilam dan membutuhkan waktu penyulingan kurang lebih 6 jam. Ini dia hasil akhir dari proses penyulingan minyak dari tanaman nilam. Nah, kalau dilihat tadi, dari 1 tong besar yang isinya adalah 7 karung hanya menghasilkan sekitar 600 sampai 700 mili saja. Minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan tanaman nilam disebut minyak nilam. Minyak nilam ini menjadi salah satu bahan dalam industri pewangi dan kosmetik. Namun sayang, harga yang tidak stabil membuat petani nilam sering merugi. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata aturan harga minyak nilam agar perekonomian warga berangsur membaik. Warga di Rantonaru tidaklah banyak. Tercatat hanya 350 jiwa yang menghuni desa di ujung tenggara Aceh ini. Segudang masalah pun menyeruak. Bayangkan, hanya ada 1 sekolah di desa tertinggal ini. Generasi penerus yang berpeluang besar memajukan bangsa dan negara seharusnya berhak mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Siswa SD Negeri HTI Rantonaru masih jauh dari kata layak. Sekarang saya sudah bersama dengan Aira nih. Aira kamu di sini kelas berapa? 6. Kelas 6. Nah, Aira ini kan kalau kakak lihat kan ada bocor sekolahnya. Aira sendiri nyaman nggak sih sekolah di sini? Kurang nyaman. Kenapa emang? Karena ada bocor-bocor, temboknya pun udah pecah-pecah. Sungguh memprihatinkan. Sekolah negeri yang dibangun pada tahun 1993 ini sebenarnya sudah tak layak untuk proses belajar mengajar. Namun para siswa tak punya pilihan lain. SD Negeri HTI Rantonaru adalah satu-satunya sekolah yang terdekat. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, sebagian guru didik pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya adalah Bu Sarimah. Ibu sendiri udah berapa lama Bu mengajar di SDN Rantonaru ini? Dari 2005. Ini apa sering bocor atau bagaimana Bu?
Kalau hujan ya kayak gini lah, menggenang, air di bawah menggenang, bocor. Kami khawatir juga sih, seperti anak-anak kan. Kalau siang nanti anak-anak ini kan kalau musim hujan ya, ya banjir, ya hujan kayak gini lah. Takut lumpuh juga sih. Harapan kami direnovasi lah dari atap, lantai, bangunan inilah. Kami berharap sama pemerintah, seberharap-harapnya kami minta dibangun lah. Sudah 17 tahun mengajar, namun Serimah masih berstatus guru honorer. Sebagai seorang pendidik, sudah selayaknya Serimah mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Namun sayang, pemerintah terasa menutup mata dan tak peduli dengan nasib guru honorer. Berpenghasilan yang pas-pasan membuatnya sangat berat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Berstatus desa sangat tertinggal, warga desa HTI Rantonaru berharap memperoleh hak yang sama. Apalagi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di Polindes yang kurang memadai, sehingga pasien dengan keluhan berat serta pasien hamil dengan resiko tinggi harus dilarikan ke puskesmas. Sementara puskesmas berjarak sekitar 24 km di kota kecamatan Simpang Cerni. Para pasien darurat ini bahkan harus menahan sakit, menempuh 12 km perjalanan dengan ojek motor untuk keluar dari desa. Dengan penuh hati-hati, melalui jalan tanah yang licin dan lembek bekas guyuran air hujan, membuat ban motor sering selip dan amblas di antara lumpur. Pasien pun terpaksa harus turun agar tidak terjatuh. Bisa dibayangkan, ibu harus naik turun motor ditambah harus berjalan kaki. Dan jalan kakinya ini cukup panjang karena sekitar 500 meter, ada yang 1 kilometer juga, tergantung dari seberapa parah jalan yang ada di sini. Karena kalau dipaksakan harus menggunakan motor, bisa saja ini sangat membahayakan ibu dan juga calon bayinya. Melihat roda motor selip, lagi-lagi pasien harus turun dan berjalan kaki sampai motor bisa melanjutkan kembali. Bayangkan ya, saya aja udah sangat keringetan, sudah capek dan juga pegel, apalagi ibu, apalagi yang namanya hamil, mau muda, apalagi besar seperti ini, kemungkinan rasa sakit yang dirasakan lebih dalam, seperti mual, ataupun pusing, sakit kepala, beragam-ragam. Nah, dan kita juga tidak tahu nih kapan terjadinya kontraksi hebat ataupun mulainya pembukaan, dan juga seringkali mungkin beberapa warga yang ada di sini ada yang bisa melahirkan di tengah jalan. Akhirnya kami sampai juga setelah 1,5 jam kami mengalami beberapa kendala karena kami juga sempat turun dari motor untuk jalan kaki melewati jalanan yang sangat rusak dan juga licin. Dan sekarang kami akan melanjutkan untuk menggunakan kapal atau perahu kecil menuju ke kota supaya ibu bisa cepat diantarkan ke puskesmas terdekat. Tak adanya akses jalan darat, pasien terpaksa diangkut lagi dengan perahu boat.
Menyusuri Sungai Tamiang sejauh 10 km, sangat beresiko terjadi kecelakaan. Bisa dibayangkan saat musim penghujan tiba, arus air yang kuat membuat perahu bot terkadang susah dikendalikan. Lega rasanya, ambulan sudah menunggu pasien untuk mengangkut ke rumah sakit. Selama menjadi bidan, kendala apa yang Ibu alami? Satu, kami di akses jalan. Karena akses jalan dari harapan kami kepada pemerintah, akses jalan menuju dari desa HTI menuju ke kecamatan ataupun ke puskesmas Simpang Jernih, kami pengen seperti desa-desa yang lain, bisa mengendarai motor atau kereta. Karena kalau lagi musim hujan, kendala kami di Batu Kata, sudah ada korban jiwa. Jarak dari dermaga ke puskesmas kurang lebih 2 km. Akhirnya setelah menempuh perjalanan dengan total 24 km, pasien sampai di puskesmas yang terletak di Kecamatan Simpang Jernih. Utang sama kita nggak ada uang, kasih bayar kan. Orang maki-maki, kita bilang utang suka, bayar nggak mau. Kadang-kadang kita buat makan aja nggak ada. Selanjutnya, tim Indonesiaku menyambangi Pulau Pusung, Desa Telaga 7, Kecamatan Langsa Barat, Aceh, dan melihat pahitnya realitas yang dialami oleh warganya. Salah satu aktivitas warga dari Desa Telaga 7 ialah nelayan, dan sekarang saya akan mengikuti para nelayan untuk mengambil ikan dan akan dijadikan ikan asin nantinya. Saya bersama sejumlah nelayan setempat bertolak ke tengah laut menumpang perahu motor. Kami harus berangkat pagi-pagi. Biasanya butuh waktu hingga sore hari untuk mencari ikan di jarak yang dekat. Namun bagi nelayan yang bermodal cukup besar, pencarian ikan bisa diperluas hingga jarak ratusan mil dan butuh waktu hingga 5 hari pelayaran. Kapal ini biasanya digunakan para nelayan untuk menjaring ikan di kedalaman kurang lebih 7 meter. Setelah berputar, akhirnya para nelayan melihat gerombolan ikan dan bersiap untuk menebar jaring. Ketika memulai untuk menjaring ikan, kami harus memerlukan jarak yang cukup aman dari bukat ini, karena kalau tidak kami bisa terlilit tali ataupun jaringnya. Demi mendapatkan ikan sebanyak mungkin, para nelayan terus menebarkan jaring sepanjang sekitar 100 meter. Setelah jaringan ditebar ke laut, maka kami harus secepatnya menarik kembali agar ikannya tidak lari kemana-mana. Biasanya ada banyak sekali ikan yang bisa dijaring di sini. Namun sayang, belakangan hasil pencarian para nelayan merosot jauh akibat pengambilan ikan besar-besaran dan tak terkontrol yang dilakukan nelayan dari luar Pulau Pusung. Meski hanya sedikit hasil yang didapat, para nelayan tetap harus mengais nafkah di lautan. Himpitan ekonomi keluarga yang serba sulitlah yang memaksa mereka. Modal yang cekak dan tak punya kapal pribadi membuat para nelayan harus membagi dua hasil perolehan mereka dengan pemilik kapal. Sayangnya, hasil tangkapan yang tak menentu malah membuat para nelayan terjerat hutang kepada para pemilik kapal untuk membayar ongkos BBM dan sewa kapal. Ya, jadi karena hasil tangkapan kami sudah cukup, walaupun tidak banyak karena memang dipengaruhi oleh cuaca, sehingga kami harus bertolak kembali ke desa dikarenakan kami akan membuat
ikan-ikan yang kami tangkap tadi menjadi ikan asin sesuai dengan aktivitas warga yang ada di desa. Ikan hasil tangkapan segera dijual ke pengepul seharga 5 hingga 8.000 rupiah per kilo tergantung jenis ikannya. Para buruh perempuan pun berupaya menurunkan ikan dari kapal dengan harapan bisa mendapatkan ikan untuk dibersihkan kotorannya. Cara membersihkannya pun cukup sederhana. Sisik dan isi perut ikan dibuang menggunakan gunting. Anita menjadi salah satu buruh muda di sini. Siswi kelas 1 SMP ini terpaksa bekerja demi menambah penghasilan keluarganya yang serba pas-pasan. Anita udah berapa lama kerja di sini? Ya lama kak. Dari 2 tahun dah kak. 2 tahun? Ya. Kamu kenapa pengen kerja? Untuk bantuin orang tua kak. Anita sekarang masih sekolah apa enggak sih? Masih. Kelas berapa? Untuk SMP. Penghasilan Anita dari ini berapa, Mama? Kadang 30.000. Tapi cukup nggak sih dengan kamu bantu orang tua untuk kebutuhan harian kamu untuk sekolah? Sudah terpenuhi belum? Belum kak. Masih kurang kak. Masih kurang. Terus kira-kira kamu kalau punya harapan apa yang pengen kamu inginkan? Pengen kebahagiaan orang tua. Untuk orang tua saya agak susah kayak gini lagi. Saat hasil tangkapan ikan hanya sedikit, para buruh hanya dibayar Rp1.500 per kilogramnya. Rata-rata tiap orang bisa membersihkan sekitar 10 kilogram ikan. Artinya, upah Rp10.000 harus mereka syukuri. Namun, lain cerita bila tangkapan sedang banyak. Mereka bisa membersihkan hingga 50 kilogram dengan imbalan Rp75.000. Sayangnya, hal itu jarang terjadi. Setelah dibersihkan, ikan lalu dicuci agar tak cepat membusuk. Baru setelahnya, ikan ditaburi garam grosok atau garam kasar. Dalam proses pembuatan ikan asin, setelah diaduk dan diberikan garam, kemudian nantinya akan dimalamkan selama 1 hari, yang nantinya akan diproses untuk dikeringkan selama beberapa hari hingga ikan ini menjadi ikan asin. Ikan yang telah digarami selama setengah hari kemudian dijemur, disusun di atas anyaman bambu. Bersama para pekerja lainnya, Fitriani, ibu 5 orang anak, ikut mengais rezeki di sini karena penghasilan sang suami sebagai nelayan tidak menentu. Jadi dalam sebulan yang ibu pegang berapa kira-kira rata-ratanya, Bu? Dihitung sama penghasilan Bapak? Kadang-kadang dapat kalau uang simpanan 1 bulan, kadang-kadang 300.000 kalau 1 bulan. 1 bulan 300.000. Kadang-kadang pun nggak ada, nggak sampai kayak gitu. Kadang-kadang 200.000, kadang-kadang 150. Nggak tentu. Terus kalau nggak ada penghasilan, ibu gimana, Bu? Ya nggak ada, nggak tahu lah gimana. Buat makan gimana? Kamu utang gede-gede. Sampai sekarang berarti ibu masih punya utang, adakah? Masih. Belum bisa dilunasin? Belum. Kalau kayak gitu perasaan ibu gimana? Sedih lah. Sedih, misalnya orang minta utang sama kita nggak ada uang, ngasih bayar kan. Orang maki-maki, kita bilang utang suka, bayar nggak mau. Kadang-kadang kita buat makan aja nggak ada. Mengapa bayar utang kan? Ibu punya harapan nggak sih, Bu? Keinginan ibu apa? Punyalah. Apa? Kalau misalnya saya banyak duit, kata bayar utang semua, biar nggak ada utang lagi, biar hidup tenang, ya kan? Biar anak-anak sekolah lancar semua kayak anak-anak orang lain. Setelah benar-benar kering, ikan lalu dikelompokkan sesuai jenisnya. Ada ikan gabus pasir, ikan koli, ikan tamban sisik, dan juga kakap merah.
Tidak banyak berbeda dengan para nelayan, menjadi pengepul ikan ternyata juga tak mendatangkan untung berlimpah. Selain demi menghidupi keluarganya, Mustafa berniat menyediakan lapangan pekerjaan bagi para tetangga dengan cara membeli ikan hasil tangkapan mereka. Harapan aku, bagaimana kami mama-mama ini harus lancar. Karena kami hari ini susah kali. Saat musim ombak, kami kadang-kadang nggak sempat makan juga. Karena nelayan nggak bisa ke laut. Jelas nggak bisa ke laut. Pencarian kami hanya untuk nelayan aja, nggak ada kayak di darat sana. Sayangnya, perjalanan panjang pengolahan ikan asin ini tak membuat harga jualnya bagus di pasaran. Sekilo ikan asin buatan warga desa hanya dihargai 15 hingga 35 ribu rupiah saja per kilo. Padahal di kota Aceh harganya bisa mencapai 60 ribu rupiah per kilo. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata regulasi harga ikan asin agar perekonomian warga berangsur membaik. Desa Telaga 7 terletak di pulau kecil di tengah perairan laut Kota Langsa. Kondisi inilah yang membuat warga sulit mendapatkan air bersih atau harus menunggu pasokan air bersih dari Kota Langsa. Nah, biasanya pada pukul 10 pagi warga Desa Telaga 7 mereka mempersiapkan drijen untuk diisi air karena di sini adalah masalahnya mereka tidak mendapatkan air bersih sehingga mereka harus membeli air dengan mempersiapkan drijen. Krisis air bersih di sini sudah dirasakan warga selama lebih dari seabad. Iya, sudah sejak tahun 1920, warga Desa Telaga 7 tak memiliki sumber air bersih sendiri. Bantuan pemerintah provinsi di tahun 2016 berupa 1 unit kapal pengangkut air bersih bermuatan 35 ton, kini sudah tak layak pakai. Alhasil, warga harus membeli air bersih seharga Rp5.000 per jerigen. Pemerintah desa pun menggunakan dana desa untuk mensubsidi harga air. Pengadaan kapal tangki air berkapasitas 50 ton dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bagi lebih dari 1.800 jiwa penduduknya. Sekarang waktunya saya sama Ibu mengisi air di drijen ini. Nah, kalau dilihat dari 10 drijen, Ibu harus mengeluarkan sebesar Rp5.000. Belum lagi Ibu juga menyewa gerobak dengan harga Rp3.000. Artinya dalam sebulan Ibu harus mengeluarkan Rp210.000, yang mana penghasilan rata-rata mereka sebesar Rp300.000. Jadi sangat ironis sekali, mereka hanya memegang uang sekitar Rp90.000 aja untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Warga pun harus mengantri panjang demi bisa membeli air bersih. Bu Mulyani salah satunya. Keluarganya butuh air untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Ibu, ini emang pasti Ibu tuh tiap hari harus sewa gerobak sama beli air? Setiap ngambil air memang harus sewa gerobak karena kita nggak punya gerobak pribadi. Nah, terus apakah seluruh drijen itu bisa menuhin kebutuhan air di rumah atau bisa lebih, Bu? Kalau saya karena di rumah saya tidak begitu rame, jadi saya untuk satu hari bisa 1 gerobak. Tapi kalau yang lain belum tentu, sama seperti saya, orang ini kan lebih rame lagi di rumah, berarti kebutuhan airnya kan lebih banyak lagi. Nah, harapan Ibu, Bu, apa kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Kalau pinginnya kami orang Telaga 7 ini maunya kami seperti orang kota, buka keran ada air di rumah. Itu pinginnya kami. Cuma kami nggak tahu harus menempuh jalan mana, harus dengan siapa harus kita bicarakan. Kami belum tahu. Saya selaku Gesi Gampung Telaga 7 dan seluruh masyarakat Gampung Telaga 7 sangat berharap kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Langsa. Yang pertama untuk membangun, yaitu sumur bor ya. Karena air bersih di tempat kami tidak ada sumbernya, Pak. Belum dapat.
Tak banyak yang diharapkan oleh warga di pelosok Indonesia. Berpuluh tahun hidup terpencil dan terpinggirkan membuat banyak permasalahan malah dianggap lumrah. Hanya keadilan dan keberpihakan pemerintah yang kini dinantikan warga karena Indonesia haruslah sejahtera.